Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dimtek Indo, channelnya para pencari informasi seputar digital marketing dan teknologi. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang 3 cara optimasi video YouTube yang sangat penting untuk Anda ketahui. Namun sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa di subscribe, like maupun share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dalam mengoptimasi video YouTube kita, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ya. Yang pertama adalah membuat headline yang menarik. Jadi judul yang menarik pada video kita itu juga akan mempengaruhi jumlah view kita nantinya ya, jumlah view pada video kita nantinya. Karena judul yang menarik itu bisa membangkitkan rasa penasaran penonton untuk melihat lebih jauh ke dalam video kita, isi dalam video kita. Tahukah Anda, riset menemukan 8 dari 10 orang membaca headline iklan, namun hanya 2 dari 10 orang yang membaca headline iklan secara penuh. Artinya, jika ada 10 orang yang melihat video Anda, yang membaca iklan Anda itu secara penuh hanya sekitar 2 orang. Ketika Anda membuat judul yang asal-asalan pada video Anda, judul yang tidak menarik, maka kecenderungan orang untuk melihat lebih jauh isi dari video Anda itu akan sangat kecil. Akan tetapi ketika Anda bisa membuat headline yang menarik, judul yang menarik pada video Anda, kecenderungan orang untuk melihat lebih jauh isi dari video Anda itu sangat besar. Dan tidak hanya menulis atau membuat judul yang menarik, judul kita juga harus memuat kata kunci ya. Tujuannya adalah agar video kita nantinya mudah untuk diindeks ya. Seperti yang Anda lihat dalam video ini, saya memuat kata kunci, cara riset kata kunci YouTube pada judul video yang saya buat ya. Setelah itu Anda tinggal menambahkan beberapa kalimat yang mendukung dari judul Anda yang dapat sekiranya menarik penonton untuk melihat lebih dalam dan lebih jauh isi dari video Anda. Kemudian yang kedua adalah kata kunci dalam deskripsi ya. Ini penting ya. Menulis deskripsi yang memuat kata kunci itu adalah salah satu hal yang harus Anda lakukan untuk mengoptimasi video YouTube Anda ya. Adapun cara untuk membuat deskripsi itu seperti membuat artikel, hanya Anda tuliskan secara singkat ya. Seperti yang Anda lihat dalam video, saya masukkan kembali judul video yang saya buat itu ke dalam deskripsi. Lalu selanjutnya adalah saya menambahkan menyampaikan beberapa pesan terkait isi dari video yang saya buat ya. Dan di sini saya memberikan 2 kata kunci. Tentang pertama adalah 3 cara riset kata kunci YouTube, dan yang kata kunci kedua adalah mencari kata kunci untuk channel YouTube. Jadi teman-teman bisa mencantumkan 2 sampai dengan 5 kata kunci di kolom deskripsi ini. Saran saya jangan terlalu banyak, karena ketika Anda terlalu banyak memuat kata kunci di dalam deskripsi ini, takutnya YouTube akan menganggap video Anda sengaja memainkan kata kunci dan bisa berefek buruk pada video Anda nantinya, bahkan channel Anda mungkin ya.
Jadi cantumkanlah kata kunci seminimal mungkin. Ya, cantumkan saja kata-kata kunci yang utama ya, yang menurut Anda utama, menurut Anda penting. Ketiga ya, gunakan hashtag dengan benar ya. Jadi kita juga tidak boleh asal-asalan dalam menggunakan hashtag ya. Terkadang ada orang yang menggunakan hashtag itu dia menyimpan yang paling atas itu adalah nama channel dia atau nama yang ia inginkan, apakah nama itu nama dari website dia ya. Padahal yang semestinya adalah yang dilakukan adalah untuk membuat hashtag, simpanlah atau taruhlah hashtag yang paling utama itu di dalam video Anda itu yang paling atas ya, kata kunci utama seperti yang Anda lihat dalam video ini. Saya menyimpan kata kunci yang paling utama itu paling atas. Kemudian yang kedua, long tail keyword ya, atau turunan dari kata kunci utama ya. Jadi simpanlah di bagian kedua ini ya, turunan dari kata kunci. Kemudian yang ketiga, teks kompetitor atau hashtag dari kompetitor ya. Jadi perlu untuk kita sampaikan bahwa memasukkan hashtag dari kompetitor kita ke dalam kolom teks pada video kita itu sangat penting ya. Karena apa? Ketika kita menggunakan hashtag dari kompetitor kita, video kita bisa dilihat YouTube relevan dengan video dari kompetitor kita. Dan ketika video kita dianggap relevan dengan video dari kompetitor kita, YouTube akan cenderung merekomendasikan video kita ke banyak orang nantinya ya. Untuk itu sangat penting untuk memasukkan teks atau hashtag dari mereka ke dalam video kita ya. Ini perlu diperhatikan. Adapun cara mencari tahu hashtag dari kompetitor kita, Anda bisa melihat melalui demo video berikut ini. Berikut ini saya demokan bagaimana cara untuk meriset atau mencari tahu hashtag yang digunakan oleh kompetitor kita. Ya, yang pertama adalah kita tuliskan di kolom pencarian YouTube tentang kata kunci yang kita inginkan. Kemudian setelah itu akan tampil ya video-video yang relevan dengan kata kunci tersebut. Ya, selanjutnya tinggal kita klik video yang kita inginkan atau klik video dari kompetitor yang kita ingin cari tahu hashtag yang mereka gunakan ya. Misalkan dalam video ini Anda bisa lihat contohnya. Klik video tersebut, lalu setelah itu Anda lihat di bagian kanan ya, akan muncul hashtag yang kompetitor kita gunakan ya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa di sini Anda bisa melakukan ini dengan terlebih dahulu menginstal software yang dinamakan tuh vidIQ ya. Anda harus menginstal dulu software vidIQ ke dalam komputer Anda ya. Untuk tutorial cara install vidIQ di sini saya tidak akan menyampaikan itu karena sudah sangat banyak channel yang membahas tentang ini. Anda bisa lihat ke channel lain tentang cara install software vidIQ ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Setelah menemukan hashtag yang tepat untuk video yang Anda buat, maka selanjutnya Anda masukkan hashtag tersebut ke dalam kolom teks yang terdapat pada pengaturan video yang Anda buat ya. Namun di sini perlu Anda ketahui bahwa Anda hanya dibatasi sebanyak 500 karakter untuk hashtag yang Anda buat. Jadi kalau hashtag yang Anda buat itu terlalu banyak, Anda bisa menghapus beberapa yang
yang kira-kira itu kurang relevan dengan kata kunci yang Anda gunakan, atau ya Anda bisa hapus beberapa agar Anda bisa memasukkan hashtag-hashtag yang lebih penting ya ke dalam video Anda. Di sini saya akan juga menambahkan beberapa pembahasan ya, setelah kita menyimak lebih jauh tadi tentang 3 cara mengoptimasi channel video YouTube kita ya, YouTube. Maka di sini saya juga akan menambahkan tentang desain thumbnail yang menarik ya. Jadi saat Anda membuat thumbnail itu gunakanlah gambar yang resolusinya tinggi, warna yang kontras, dan juga font yang bold atau font yang besar ya. Karena apa? Karena ketika thumbnail yang kita buat itu resolusinya tinggi, itu akan cenderung nyaman untuk dilihat orang ya, penonton. Warna yang kontras juga dan juga font yang bold itu memudahkan ya penonton untuk melihat pesan yang disampaikan atau judul yang kita masukkan di thumbnail yang kita buat ya. Dan di sini juga saya akan sedikit berbagi tips tentang bagaimana mengoptimasi video yang kita buat itu dan thumbnail yang kita buat itu dengan cara mengganti nama file dari video yang kita buat, yang Anda buat, dari thumbnail yang Anda buat dengan judul dari video yang Anda sudah tentukan ya. Seperti yang Anda lihat pada dalam gambar dalam video ini, Anda bisa lihat saya memberi garis kotak merah pada file yang belum saya beri nama, dan tanda panah pada file yang sudah saya ganti namanya dengan judul yang saya buat ya. Ini sangat besar juga pengaruhnya karena dapat memudahkan video kita itu diindeks oleh YouTube ya. Semoga tips ini bermanfaat ya untuk Anda teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah sejauh ini menyimak video yang saya buat ini. Mohon maaf kalau dalam video ini ada keterbatasannya. Saya hanya manusia biasa ya, tidak luput dari namanya kesalahan, Jangan lupa di subscribe, like maupun share video ini agar Anda tidak ketinggalan info menarik lainnya. Apabila ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar